Shalom Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan di malam hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di malam hari ini secara khusus saya ambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini kami diberi Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus merangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Allah malam hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman-Nya dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Allah di malam hari ini, yang intinya berbicara kepada kita mengenai membangun kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, mari kita belajar dan berusaha untuk kita membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Secara khusus kalau kita baca dari nats firman Allah tadi, pada ayatnya yang ke-10 bagian terakhir, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kehidupan kita diibaratkan dengan membangun suatu bangunan. Fondasinya sudah diletakkan. Sekarang adalah bagaimana kita membangun di atas fondasi itu. Dan dalam ayat ini dijelaskan ada beberapa jenis bahan bangunan. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada 6 bahan bangunan yang dijelaskan dalam ayat ini. Tapi kalau saya mengelompokkannya, 6 bahan bangunan ini dikelompokkan pada 2 kelompok. Ada bahan bangunan yang tahan api, dan ada bahan bangunan yang tidak tahan api. Bahan bangunan yang tahan api adalah emas, perak, dan batu permata. Sementara bahan bangunan yang tidak tahan api adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Ada suatu penekanan dalam ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang
akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika kita membangun suatu bangunan dari emas, perak, dan batu permata, itu bahan bangunan yang tahan api, itu bahan bangunan yang teruji, dan itu yang akan mendapatkan upah. Membangun dengan emas, perak, batu permata, inilah yang saya sebut sebagai membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, suatu kehidupan yang akan mendatangkan upah dari Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami, sudah barang tentu bahan bangunan ini tidak teruji oleh api. Itu pasti akan terbakar, dan saudara dan saya akan mendapat kerugian, dan sudah barang tentu tidak mendapatkan upahnya. Ini yang saya sebut, mari kita belajar dan berusaha membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, suatu kehidupan yang tahan uji, suatu kehidupan yang mendatangkan upah. Kalau kita bicara kehidupan, maka kita bicara secara general. Bagaimana kehidupan kita, keluarga kita, tugas tanggung jawab kita, maka saya menyebut itu sebagai suatu kehidupan. Berarti kita harus belajar membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus saudara dan saya buat? Apa yang harus kita dan saudara dan saya lakukan untuk saudara dan saya membangun kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan? Setidaknya ada 3 hal ataupun 3 cara yang harus kita buat untuk saudara dan saya membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 11 ini memberikan penjelasan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya tidak boleh meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu artinya bahwa dalam membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang pertama kita harus memiliki dasar yang benar. Dan dasar yang benar itu adalah Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, Yesus Kristus adalah fondasi kehidupan kita. Bila saudara dan saya membangun suatu kehidupan di atas dasar fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka itulah yang memungkinkan saudara dan saya membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua tahu apa fungsi fondasi. Fondasilah yang menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Betapapun mewahnya suatu bangunan, betapapun megahnya suatu bangunan dengan interiornya yang bagus, tetapi kalau dia tidak punya fondasi, maka pasti cepat atau lambat bangunan itu akan rusak dan hancur. Tapi kalau dia dibangun di atas fondasi yang kuat, yang benar, maka saya percaya rumah itu akan kuat dan kokoh. Demikianlah kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, dalam membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, maka kita harus punya fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jangan pengetahuan jadi fondasi kita dalam menjalani hidup ini, walaupun kita butuh pengetahuan. Jangan gelar menjadi fondasi dalam hidup kita, walaupun kita butuh gelar. Jangan harta dan kekayaan itu menjadi fondasi dalam kita menjalani hidup ini, walaupun kita membutuhkan itu. Jangan uang menjadi fondasi utama kita dalam menjalani kehidupan ini. Hendaknya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi fondasi utama kita dalam membangun suatu kehidupan ini. Maka itu berarti Anda membangun suatu kehidupan yang berkualitas, yang tahan uji, yang tahan api, dan itu yang akan mendatangkan upah dari Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 memberikan suatu ilustrasi tentang pokok anggur yang benar. Di situ Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar fondasi yang benar Yesus Kristus, maka hidup kita akan hancur. Tapi kalau kita membangun fondasi yang benar,
di atas fondasi yang namanya Yesus Kristus, maka saya percaya bangunan kehidupan kita kuat, dan saya menyebut itu suatu bangunan kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Fondasilah yang menyangga kekuatan dari suatu bangunan itu. Yesus Kristuslah yang menyangga hidup kita, sehingga akhirnya hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi hal yang pertama dalam membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang mendatangkan upah dari Tuhan, yang pertama, kita harus membangun dengan fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dalam ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kapan kita menjadi bait Allah? Pada waktu Roh Kudus ada dalam hati kita. Kapan Roh Kudus ada dalam hati kita? Pada waktu kita percaya beriman kepada Kristus. Karena ketika kita beriman kepada Kristus, kita menyadari bahwa saya manusia berdosa, saya manusia kotor, saya manusia durhaka, saya manusia najis. Tapi saya percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya. Saya bertobat dari dosa saya. Saya percaya kepada Kristus. Darah Kristus menyucikan saudara dan saya. Karena darah Kristus sudah menyucikan kita, maka kita kudus. Maka yang kudus bisa masuk dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Tanpa darah Kristus menyucikan kita, maka yang kudus tidak akan pernah bisa masuk dalam hati kita, yaitu Roh Kudus itu. Tapi kalau kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, darah Kristus menyucikan kita, maka kita disebut kudus. Maka yang kudus, yaitu Roh Kudus itu, akan mendiami hati saudara dan saya. Dan pada waktu Roh Kudus mendiami hati saudara dan saya, itulah saudara dan saya disebut sebagai bait Allah yang kudus. Kalau kita adalah bait Allah yang kudus, secara posisi di mata Tuhan kita adalah kudus, maka yang dituntut dari kita adalah pengalaman hidup kita harus sesuai dengan identitas kita, jati diri kita, ataupun posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau seorang raja mengambil anak angkat dari suatu desa, anak kecil, seorang raja ini ambil dia sebagai anak angkat dari desa, dan sekarang dia pindah dari desa ke suatu istana karena dia sudah diadopsi jadi anak sang raja. Maka sudah barang tentu cara hidup anak yang tadinya di desa beda dengan ketika dia sudah di istana. Pada waktu di desa mungkin makan tidak cuci tangan, mungkin juga sering dengan pakaian yang kotor, ataupun juga mungkin tangan dan kaki yang kotor. Tapi ketika sudah di istana tentu pasti beda. Sudah menyesuaikan diri dengan situasi yang ada di istana, sehingga pada waktu makan harus cuci tangan, pada waktu mau tidur mungkin cuci kaki dulu, karena sudah beda posisi. Dari anak desa sekarang sudah jadi anak raja, harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di istana. Saudara dan saya sudah diadopsi menjadi anak Allah, menjadi anak dari sang raja. Maka sudah barang tentu posisi kita sudah beda. Makanya kita harus hidup kudus. Karena kita adalah bait Allah yang kudus, maka yang dituntut dari kita adalah kita juga harus hidup kudus sesuai dengan posisi kita. Inilah cara hidup kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kehidupan kita kudus di mata Tuhan, kalau kehidupan kita benar, kalau kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, sesuai dengan posisi kita yang sudah adalah anak raja, kita menyesuaikan dengan cara hidup kita yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman. Bila hidup kita seperti itu yang saya sebut membangun bahan bangunan dengan emas, perak, batu permata,
yang tahan uji, tahan api, dan itu yang akan mendapatkan upah, dan itulah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan kita yang berkualitas yang kedua adalah kita harus hidup kudus di mata Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri dalam hal apa kita tidak kudus di mata Tuhan. Kita belajar menyesuaikan posisi kita yang kudus di mata Tuhan secara praktek maupun secara pengalaman hidup kita. Kita harus belajar menjalani kehidupan yang kudus di mata Tuhan. Sehingga kalau ada cara hidup kita yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak kudus, kita belajar untuk bertobat. Kita memperbaiki diri kita supaya kehidupan kita berkualitas di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana membangun kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ayat 18 mengatakan, bila ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, hikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jadi ada hikmat menurut dunia, tapi ada hikmat menurut Tuhan. Yang Tuhan minta adalah jangan kita mempunyai hikmat menurut dunia, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Tetapi hikmat dari Tuhan itu yang kita butuhkan dalam menjalani suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi hal yang ketiga, bagaimana kita membangun kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang membangunnya dengan emas, perak, batu permata, yang tahan uji, yang tahan api itu. Maka yang ketiga, kita harus berhikmat menurut Tuhan. Kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, hikmat dari Tuhan itu yang seperti apa? Dijelaskan dalam ayatnya yang ke-21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Cara hidup yang berhikmat di mata Tuhan adalah kalau kita tidak memegahkan diri. Tapi kalau hikmat dunia itu yang membuat kita memegahkan diri atau sombong. Tapi kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, maka kita tidak boleh menyombongkan diri, tetapi sebaliknya kita bersikap rendah hati. Jadi kerendahan hati itu adalah cara hidup yang berhikmat. Dan kalau saudara dan saya berhikmat menurut Tuhan, maka itulah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi berhikmat di sini bukan hanya memegahkan diri, tapi juga dalam ayat 22, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Di jemaat Korintus ada perpecahan karena ada terjadi blok-blok. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas. Dan itu menunjukkan bahwa di jemaat Korintus ada perpecahan. Tapi Paulus berkata semuanya kamu punya. Jadi Paulus bukan milik kelompok tertentu, Apolos bukan milik kelompok tertentu, Kefas bukan milik kelompok tertentu, tapi semuanya kamu punya. Dan ditekankan dalam ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus. Saudara dan saya, semua orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita semua adalah milik Kristus. Karena kita adalah milik Kristus, maka tidak boleh ada perpecahan. Karena sama-sama milik Kristus. Kalau saudara dan saya berpecah, itu hikmat dunia. Kalau ada perpecahan, itu tandanya hidup kita tidak berhikmat menurut Tuhan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita semua adalah milik Kristus, maka kita harus hidup dalam kehidupan yang rukun dan damai satu dengan yang lain,
Dan bila saudara dan saya hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, itulah kehidupan yang berhikmat di mata Tuhan. Dan kalau saudara dan saya berhikmat di mata Tuhan, maka itulah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi hal yang ketiga, supaya kita membangun kehidupan yang berkualitas, kita harus berhikmat menurut Tuhan. Dan cara hidup yang berhikmat dalam konteks ayat ini adalah kita tidak memegahkan diri. Dan yang kedua, kita membangun persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain, karena kita semua adalah milik Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah. Bapa kita di sorga adalah Bapa kita. Itu tandanya bahwa kita masih ada dalam satu keluarga dari kerajaan Allah. Karena kita satu keluarga dari kerajaan Allah, maka kita tidak boleh sikut-menyikut satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya kita saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, sehingga kita hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Dan itulah cara hidup yang berhikmat menurut Tuhan. Seringkali dalam kunci usbu kita berkelahi. Seringkali dalam sidang jemaat seperti sidang politik. Sudah barang tentu itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita, karena itu cara hidup yang tidak berhikmat menurut Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita ada di gereja Yesus Kristus. Dan sang pemilik gereja Yesus Kristus ini, dia seringkali diberi gelar King of Peace, Raja Damai. Karena itu dia mau supaya kita hidup rukun damai satu dengan yang lain. Karena itulah cara hidup yang berhikmat menurut Tuhan. Jadi keluarga yang berhikmat menurut Tuhan, kalau keluarga itu hidup rukun dan damai. Persekutuan yang berhikmat di mata Tuhan, bila persekutuan itu hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Gereja Yesus Kristus didesain supaya kita hidup rukun dan damai, karena kita semua adalah milik Allah. 3 cara untuk kita membangun kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus, tidak boleh ada yang lain. Yang kedua, kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, supaya kita belajar hidup kudus sesuai dengan posisi kita yang adalah kudus di mata Tuhan, karena kita adalah bait Allah yang kudus. Dan yang ketiga, kita belajar untuk kita berhikmat menurut Tuhan. Dan hikmat menurut Tuhan itu tidak menyombongkan diri. Hikmat menurut Tuhan melihat kita semua adalah milik Kristus, sehingga kita semua hidup dalam persatuan, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam rukun dan damai satu dengan yang lain. Kiranya Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di malam hari ini. Tolonglah kami dan ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami membangun kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan yang memiliki fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Kehidupan yang berkualitas bila kami hidup kudus sesuai dengan posisi kami yang adalah bait Allah yang kudus. Dan tolonglah kami supaya kami berhikmat menurut Tuhan, tidak memegahkan diri. Kami melihat bahwa kami semua adalah milik Kristus, sehingga kami semua bersatu. Kami semua hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati semua yang boleh mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.